Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أما بعد فإخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh dua imam besar, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi, yang dikumpulkan oleh anaknya Ibn Abi Hatim rahimahumullah. Kita masuk kepada poin yang ke-10, bahwa wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi absarihim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan dapat dilihat di akhirat, dan yang melihatnya adalah penduduk surga dengan mata kepala mereka. Sekalian, surga telah diciptakan oleh Allah, yang dipersiapkan untuk hamba-hamba yang taat kepada Allah, sebagaimana neraka telah diciptakan oleh Allah sebagai tempat untuk menghukum makhluk yang melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan jin dan manusia. Karena itu Allah menciptakan kita di dunia adalah tempat untuk diuji apakah kita pantas untuk menempati surga yang di dalamnya terdapat 99 rahmat yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman, dan satu rahmat diturunkan ke dunia diperebutkan oleh seluruh makhluk manusia dan jin serta seluruh makhluk yang lainnya. Sementara bagi mereka yang kemudian melanggar Allah dalam kehidupan ini, disiapkan neraka yang bahan bakunya terdiri pada manusia dan jin dan bebatuan, dan tentunya akan sulit seseorang bila memasuki neraka itu, karena siksa neraka yang paling ringan adalah seseorang menggunakan sandal dari api neraka sementara otaknya mendidih saking panasnya. Karenanya kehidupan di dunia ini akan menentukan kedudukan kita nanti di akhirat. Apakah kita menjadi hamba yang taat ataukah hamba yang ingkar dan melanggar? Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW sebagaimana dalam riwayat Muslim menyebutkan, kullu nasi ghadin fabai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang sedang berjalan untuk membebaskan dirinya. Apakah dia akan menghancurkan atau apakah dia akan menyelamatkan dirinya atau akan menghancurkannya? Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Dua kelompok yang akan memisahkan diri, satu kelompok akan di surga dan satu kelompok akan di neraka. Pembahasan yang sedang akan dibicarakan dalam poin yang ke-10 ini lebih spesifik berkaitan dengan penduduk surga. Kita tidak bicarakan tentang penduduk neraka. Apa yang akan didapatkan oleh penduduk surga, terutama dalam kaitan dengan kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan ini ditolak oleh sebagian manusia karena pikirannya, karena otak-atik bahasa, karena keyakinan-keyakinan yang keliru, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah dan yang lainnya.
Makanya ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa Allah nanti di surga dapat dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala mereka. Dan ini termasuk salah satu keyakinan pokok Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi ayatnya jelas, hadisnya pun mutawatir. Ayatnya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu manusia yang mukanya berseri-seri, mereka akan diberikan oleh Allah karunia melihat Tuhannya. Kalau dalam surat Al-Imran memang manusia terbagi menjadi dua. Yauma taswaddu wujuhun wa yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu manusia sebagian mukanya cerah, putih, dan sebagian lagi mereka yang menghitam mukanya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan yauma tabyaddu wujuhun, sebagaimana riwayat Imam Al-Alkai dalam kitab Syarh I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, maksud daripada mereka yang mukanya putih itu adalah hum Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang terdiri daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwan barakallahu fikum, di dalam ayat ke-22 surat Al-Qiyamah ini Allah menjelaskan secara gamblang, secara terang, manusia yang mukanya cerah itu mereka ahli surga, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka akan melihat. Ikhwan barakallahu fikum, perhatikan, nadhar itu bisa dengan mutaaddi, satu ungkapan huruf pakai bi, nadhara bi, nadhara bi, ya, itu artinya berfikir. Kemudian dengan nadhara ila, dengan melihat. Kalau nadhara bi maknanya berfikir, seperti ayat Allah SWT, nadhara bi awalam yanduru, atau nadhara fi, maaf, nadhara fi, ya, bukan nadhara bi, nadhara fi, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 185, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard, apakah mereka tidak berfikir terhadap kebesaran Allah, kekuasaan Allah di langit dan bumi. Di situ menggunakan yanduru fi. Kalau ungkapan yanduru fi artinya apa? Berfikir. Jadi mutaaddi bi fi, menggunakan huruf fi. Apakah mereka tidak berfikir terhadap kekuasaan Allah di langit dan bumi? Sama juga mengatakan fanadara nadratan fin nujum. Nabi Ibrahim ketika melihat bintang-bintang itu sambil berfikir. Kemudian nadhara tanpa menggunakan huruf, ya, langsung kepada maf'ul. Seperti Allah SWT menyebutkan awalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Seperti kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 13, unduruna naqtabis min nurikum. Unduruna yakni tunggulah. Unduruna melihat tanpa menggunakan huruf fi atau ila, ya, langsung dia mutaaddi bi nafsihi. Unduruna naktabis min nurikum.
Unduruna ay intadiruna, tunggulah kami. Ini adalah ungkapan penduduk neraka kepada penduduk surga. Dalam satu hadits ayat yang ke-13. Nah, sementara pembahasan di dalam ayat yang ila rabbiha nadhira digunakan ungkapan nadhara ila. Apabila dikatakan nadhara ila, maka artinya melihat dengan pandangan. Dengan pandangan mata. Umpamanya Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 99, unduru ila thamarihi idza asmar. Ketika kamu melihat buah-buahan ketika berbuah, kita melihat dengan apa? Dengan mata kan? Melihat itu. Unduru ila thamari idza asmar. Barakallahu fikum. Makanya ungkapan Allah dalam ayat ke-22 surat Al-Qiyamah menunjukkan ayat itu sebagai ungkapan penduduk surga akan melihat Allah, melihat Tuhannya. Ikhwan barakallahu fikum, enggak mungkin berarti menunggu atau berarti memikir. Ya, karena mereka sudah di surga, nunggu apa? Mereka di surga mikir apa? Mereka sudah dalam surga ini. Maka tidak ada pengertian lain dari ungkapan ila rabbiha nadhira kecuali para penduduk surga itu melihat Allah dengan mata kepalanya. Ini secara pengertian ayatnya. Sebagian kalangan yang menolak ayat ini dengan arti melihat dengan mata kepala, nadhira itu diartikan menunggu pahala. Ya, oleh kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya, nadhira di situ diartikan menunggu pahala. Padahal mereka sudah di surga. Ya, ungkapan itu, pengertian itu jelas enggak benar. Itu pun hanya otak-atik bahasa dan menggunakan takwil yang tidak pakai dalil, tidak pakai dasar. Secara bahasa saja salah, apalagi secara kenyataan. Karena secara kenyataan mereka sudah di surga, nunggu pahala apa lagi? Ya, di ungkapan ini jelas tidak tepat. Kemudian sebagian mengatakan pandangan itu bukan pandangan mata, tapi pandangan kalbu, pandangan hati. Dasarnya apa? Enggak ada. Ya, cuman dia mengartikan seperti sebagian orang ketika nanti menentukan awal Ramadan atau pada saat akhir Ramadan itu ditentukan dengan apa? Ru'yat. Ru'yat itu apa? Melihat. Ya. Penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan ditentukan dengan apa? Ru'yat. Sebagian menggunakan hisab. Hadis Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi. Ya, kamu melihat, kamu berpuasa karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Ketika nanti selesai berpuasa juga lihat hilal. Bagaimana Anda ketika melihat ada orang, umpamanya hari awal Ramadan kita kan enggak terlihat. Ya, karena menurut hitungan hisab posisi hilal di bawah 2 derajat. Kalau menurut hitungan hisab, bila posisi hilal di bawah 2 derajat tidak terlihat oleh mata. Dan terbukti memang tidak terlihat. Ya, di semua tempat tidak terlihat. Maka diputuskan kemarin puasa hari apa? Hari Ahad kan? Karena enggak terlihat. Kecuali mereka yang menggunakan hisab. Dan kita alhamdulillah bukan ahli hisab. Kita mendasarkan apa? Ru'yat. Nah, kalau ada orang mengatakan, "Tidak, saya telah melihat dengan mata hati." Ya, dan itu masih dimungkinkan ya. Bagaimana mengukurnya itu? Saya telah melihat hilal dengan mata hati. Bisa diterima enggak?
nggak bisa. Ya, makanya kelakar di Departemen Agama waktu kita ikut berkumpul membicarakan masalah penentuan ru'yat hilal, ya, di seluruh ASEAN ini ditentukan posisi hilal bisa terlihat apabila di atas 2 derajat, 3, 4 baru bisa terlihat. Kalau Indonesia masih ada orang bisa melihat dengan mata hatinya katanya. Ya. Dan itu jelas nggak ada yang mau ngikutin kalau ada melihat dengan mata hatinya. Mata hati telah menetapkan Sabtu itu puasa, bapaknya. Nggak bisa diikuti karena penentuan ru'yat hilal itu dengan mata kepala atau dengan alat, dibantu dengan alat. Nah, barakallahu fikum, ada yang berpendapat melihatnya Allah nanti itu dengan mata hati. Nah, ini bisa jadi ada pendapat Ibnu Abbas, tetapi bukan terkait dengan melihat Allah di akhirat, tetapi melihat Allah di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu ada 2 riwayat. Satu riwayat pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah ketika berjalan ke Sidratul Muntaha, "Atara rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka Rasulullah menjawab, "Nurun anna arahu." Cahaya bagaimana aku melihatnya. Artinya Rasulullah SAW menafikan melihat Allah karena yang dilihat adalah cahaya. Ya. Tetapi riwayat Ibnu Abbas menyebutkan, "Na'am ra'aitu rabbi." Ya, aku melihat Tuhanku. Tetapi penglihatan ini adalah dengan apa? Dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini. Itu pendapat Ibnu Abbas. Nah, apakah pendapat itu yang dijadikan alasan bahwa nanti di akhirat ahli surga itu melihat Allah dengan mata hatinya? Wallahu alam. Tapi itu dijadikan alasan oleh Ibnu Abbas untuk penglihatan Rasulullah di dunia. Makanya selama di dunia tidak akan ada orang bisa melihat Allah. Nabi Musa alaihissalam minta ditunjukkan Allah untuk apa? Dia ingin melihat Allah. Ya, karena desakan dari Bani Israel untuk meminta Nabi Musa, "Arina Allah jahra," tunjukkan Allah terang-terangan. Kata Bani Israel, dan itu kejahatan Bani Israel kepada nabinya yang kurang ajar itu. Ya, Bani Israel kurang ajar sama nabinya itu, di antara kejahatannya minta kepada Nabi Musa supaya dipertunjukkan Allah itu. Akhirnya Nabi Musa terdorong untuk bertanya sama Allah atas desakan kaumnya itu. Tetapi kemudian ternyata Nabi Musa tidak mampu, bahkan pingsan. Ya, makanya kalau ada orang yang mengaku bisa melihat Allah, maka itu adalah pendusta. Dan itu kategori ahlu bid'ah. Begitu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Makanya saudara sekalian, di dalam surat Al-A'raf ayat 143 itu diceritakan tentang permohonan Nabi Musa itu. Qala rabbi arini andur ilaik. Nabi Musa berkata, "Tuhanku, tunjukkan, aku ingin melihat engkau." Qala lan tarani walakin andur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu tidak akan bisa melihat aku, tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ya, gunung baru bergoncang. Belum Nabi Musa bisa melihat Allah, udah apa? Udah tersungkur Nabi Musa, pingsan dia, nggak mampu dia. Imam Ahmad rahimahullah ketika berdebat dengan seorang Jahmi yang mengingkari pandangan Allah nanti di surga,
ketika orang Jahmi itu menggunakan ayat ini, lihat Allah mengatakan lan taroni, engkau tidak bisa melihat aku. Tetapi kan bukan Allah mengatakan lan uro, aku tidak akan terlihat. Bukan begitu kan? Kamu nggak bisa melihat aku kan? Bukan aku tidak terlihat. Beda kan? Ungkapan engkau tidak bisa melihat aku dengan aku tidak bisa terlihat. Beda. Makanya terdiamlah orang Jahmi itu. Ikhwani barakallahu fikum. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika dia sadar, ya Allah, aku tobat kepadamu. Maha suci engkau ya Allah. Aku tobat kepadamu dan akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu. Jadi kesimpulannya, selama di dunia ini, kalau ada orang mengaku bisa melihat Allah, ya, selain pendapat Ibnu Abbas tadi tentang Rasulullah SAW yang memang dihadirkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi yang pasti, kalau masalah Rasulullah melihat Allah yang kemudian dinafikan pada riwayat Aisyah dan dikuatkan pada riwayat Ibnu Abbas dengan melihat dengan mata hatinya, yang pasti justru Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam surga. Yang diingkari kemarin oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ada jaminan surga. Keliru, fatal itu kesimpulan itu. Karena ketika Rasulullah hidup saja sudah dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana riwayat Imam Muslim tentang inna a'tainaka kal kautsar, ya, dari riwayat Anas bin Malik menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah dimasukkan ke dalam surga Al-Kautsar itu, ya, sungai Al-Kautsar itu dalam surga, Rasulullah dimasukkan ke situ. Itu ketika Rasulullah masih hidup, apalagi setelah meninggal. Bahkan surga tidak akan dibuka kecuali pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW menjamin sejumlah para sahabat, al-asyaratul basyarun bil jannah, dijamin surga oleh Rasulullah. Istri-istri Rasulullah dijamin surga oleh Rasulullah, dan lain sebagainya. Maka pendapat itu sangat naif dan fatal. Yang seharusnya Profesor Dr. Quraisy Shihab itu bertobat kepada Allah dan mengiklankan, mendeklarasikan kesalahan itu, kemudian mencabut pendapat yang salah itu. Fatal itu. Sebab implikasinya kalau Rasulullah nggak dijamin surga, bagaimana dengan umatnya? Ya? Jaminan surga buat Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyebutkan bahkan aku berharap separuh umatku akan masuk surga. Rasulullah berharap separuh umatnya akan masuk surga. Ikhwan barakallahu fikum, nanti kita lihat banyaknya riwayat yang menjelaskan bahwa ahli surga nanti dapat melihat Allah. Dan itu dibawakan oleh 30 sahabat Nabi. Hadisnya mutawatir dan ijma' dari para sahabat dan umat Islam terhadap benarnya riwayat itu, bahwa ahli surga akan melihat Allah di surga dengan mata kepalanya, dan kita akan nanti bawakan sebagainya. Saudara sekalian, ada beberapa ayat lain yang menguatkan ayat yang ke-22 surat Al-Qiyamah, bahwa penduduk surga nanti akan melihat Allah. Di antaranya adalah surat Yunus ayat yang ke-26. Surat Yunus ayat yang ke-26, Allah menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang masuk surga, kata Rasulullah, mereka akan mendapat tambahan. Selain nikmat yang begitu banyak, nanti kita akan bicarakan tentang nikmat surga secara khusus. Tetapi ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tetapi kata Allah, waziyadah, mereka akan dapat tambahan. Rasulullah SAW menafsirkan tambahan itu apa itu? Yaitu an-nadaru ila wajhillahil karim,
tambahan ahli surga mendapat kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah yang mulia itu. Begitu Rasulullah menafsirkan dalam riwayat Muslim. Ya, itu riwayat sahih dari Rasulullah menafsirkan ayat surat Yunus 26 bahwa yang dimaksud tambahan adalah memandang Allah pada wajahnya yang mulia itu. Kemudian sekalian, pada surat Qaf ayat yang ke-35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan merasakan kenikmatan sepuas-puasnya di dalam surga itu, dan mereka pun mendapat tambahan. Ya, tambahan yang dimaksud adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tafsir daripada surat Qaf ayat 35. Kemudian saudara sekalian, begitu pula dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-22 dan 23. Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ya, penduduk surga Naim, mereka lah orang-orang baik yang menempati surga itu dengan kenikmatan yang luar biasa. Alal araiki yanzurun, mereka berada di sofa-sofanya sambil melihat. Melihat apa itu? Mereka melihat apa itu? Melihat wajah Tuhannya. Dan itulah kenikmatan tertinggi di surga. Jadi ayat-ayat ini semua menguatkan terhadap keyakinan bahwa nanti di surga penduduk surga akan melihat Allah. Ikhwan barakallahu fikum, ada ayat yang berseberangan tentang penduduk neraka yang mereka tidak akan melihat Allah, yang untuk menunjukkan fahmul mukhalafah bahwa selain itu akan melihat Allah. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 Allah menyebutkan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, bahwa penduduk neraka mereka akan terdinding, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kalau penduduk neraka terdinding tidak melihat Allah, maka penduduk surga apa? Akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka tempat untuk mereka yang bermaksiat, surga tempat untuk mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini. Surat Mutaffifin ayat 15 diserangkan oleh Imam Syafi'i. Walamma hajaba qauman bis-sakhat dalla ala anna qauman yarawnahu bir-ridha. Ama wallahi law lam yuqin Muhammad bin Idris annahu yara rabbahu fil ma'ad lama abadahu fid dunya. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan posisi ayat ke-15 surat Al-Mutaffifin bahwa neraka, penduduk neraka tidak bisa melihat Allah. Beliau mengatakan ketika Allah menutup dirinya tidak terlihat kepada penduduk neraka karena murkanya Allah kepada mereka, maka Allah akan menunjukkan dirinya sehingga terlihat oleh penduduk surga karena Allah ridho kepada mereka. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, bila Muhammad bin Idris, nama Imam Syafi'i, bila Muhammad bin Idris tidak yakin bahwa Allah akan terlihat nanti di akhirat, maka dia tidak akan menyembah Allah di dunia. Itu pernyataan Imam Syafi'i. Bila kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris tidak yakin Allah terlihat di akhirat, maka dia tidak akan menyembah Tuhan itu di dunia. Artinya karena kita yakin kita akan melihat Allah di surga, maka kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sekalian, jangankan kita melihat Allah. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid bahwa ada dua keadaan manusia ketika menghadap Allah.
Keadaan pertama di dunia pada saat dia sholat. Pada saat seseorang sholat itu sedang menghadap Allah. Makanya tidak boleh meludah ke depan. Ya, karena kita menghadap Allah. Tidak boleh kita cekakaan dalam sholat, ketawa-ketawa. Karena kita sedang melihat berhadapan dengan Allah. Makanya supaya kita khusyuk pada saat sholat. Kita sedang menghadap Allah. Kata Ibnu Qayyim, yang kedua pada saat kamu menghadap Allah, itu sangat ditentukan ketika kamu menghadap Allah pada saat kamu sholat. Artinya apa? Orang yang tidak sholat tidak ada peluang untuk nanti menghadap Allah. Kualitas sholat Anda akan menghantarkan Anda untuk nanti berhadapan kepada Allah. Ikhwan barakallahu, makanya perhatikanlah sholat ini, karena ini adalah modal kita untuk menghadap Allah. Kira-kira begitu ya. Ikhwan barakallahu, firman Allah yang dalam surat Al-Ahzab ayat 44, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Pada saat nanti penduduk surga itu di surga memberikan salam kepada Allah, ya, dan Allah memberikan mereka pahala yang agung, pahala yang mulia, yaitu perjumpaan mereka dengan Allah langsung dengan melihat mata kepalanya. Ikhwan barakallahu, termasuk kelompok yang menolak melihat Allah di surga nanti berdalil pada ayat Surat Al-An'am ayat 103. Surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, ini dalil yang dianggap paling kuat untuk mendukung pandangan orang yang mengatakan nanti di surga Allah tidak terlihat, seperti pandangan Mu'tazilah, Syiah dan yang lainnya itu. Mereka menggunakan dalil ini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dicapai oleh mata dan Allah mencapai mata mereka. Mereka lupa pengertian idrak beda dengan ru'yah. Kalau idrak itu memahami secara keseluruhan, itu nggak akan terlihat, nggak akan dipahami secara utuh. Tetapi yang ditetapkan oleh Allah adalah ru'yat, melihat. Ya, ketika umpamanya gambaran Anda melihat pesantren Al-Islam dari luar, wah pesantren Al-Islam begini ya dari luar, sekedar melihat. Beda dengan orang yang idrak, mengetahui seluk-beluk yang ada di pesantren ini, masjidnya begini, aulanya begini, kerusakannya begitu. Ya, rinciannya itu namanya apa? Idrak. Tapi kalau sekedar melihat, tidak sama dengan apa? Idrak. Nah, ini enggak dibedakan oleh mereka. Ya, bahasa idrak dengan ru'yat beda. Ya, yang dinafikan oleh Allah adalah idrak, bukan ru'yat. Ru'yat telah ditetapkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, sehingga ayat enggak mungkin bertentangan satu sama lain. Ya, justru menjelaskan. Karena itu ikhwan barakallahu, penetapan ru'yat ini tidak bisa ditolak hanya pemahaman yang keliru seperti ini. Apalagi tidak ada rujukan dari ayat-ayat lain atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nggak ada yang mendukung. Dia hanya memahami secara sekilas saja, ternyata pemahamannya keliru. Sehingga itu tidak bisa menjadikan dasar. Yang kita bicarakan di sini apa? Melihat Allah, bukan idraknya. Ya, bukan apa? Memahami secara keseluruhan, tetapi masalahnya melihat Allah. Itulah ini ditetapkan Allah. Wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah menetapkan penduduk surga nanti melihat Allah, melihat Tuhannya. Apalagi ditambah dengan banyaknya hadis Nabi yang mutawatir itu untuk menguatkan bahwa betul penduduk surga itu melihat Allah. Kita lihat sekalian, karena riwayat ini mencapai sampai 30 sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir
bin Abdullah Al-Bajali, Rasulullah bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatihi." Perhatikan, bukan idrakihi, ru'yatihi. Nabi mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada saat purnama. Tidak ada awan yang menutupinya, tidak ada sesuatu yang mendindingnya, tidak ada yang kemudian menghalanginya. Kalian melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan pada saat purnama. Kapan pada saat purnama? Ketika tanggal berapa? 13, 14 setiap bulan bulan Arab ya, bulan Islam, Muharram, Safar, bil awal sampai Dzul Hijjah, Anda bisa melihat di tengah bulan itu pada saat bulan itu purnama, terutama tanggal 15 setiap bulan Hijriyah. Ya, Anda akan melihat bulan itu utuh. Jadi memang posisi bulan itu awalnya hilal kecil, dia membesar, utuh bulan itu pada tanggal 15. Makanya umat Islam menentukan harinya, bulannya berdasarkan kalender Qamariyah, Hijriyah. Ya, bukan seperti miladiyah dengan panduan matahari. Kita panduannya bulan. Terang. Di awal sampai terang sampai kemudian menyusut hilang. Seperti itu. Dan itu lebih akurat. Ya, lebih akurat. Bisa dilihat dengan mata itu. Kalau matahari nggak bisa dilihat mata itu. Ya, makanya panduan dari Islam ini luar biasa. Nah, Nabi mengatakan kalian akan melihat Tuhan kalian itu seperti melihat bulan di saat purnamanya itu terang. Ya. Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tul'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'al. Modalnya apa? Supaya kamu bisa melihat Allah nanti di surga, jaga sholat berjamaah subuh dan asar. Kira-kira gitu ya. Ini menekankan, perhatikan sholat subuh dan asarmu itu. Karena itu modal kamu menjumpai Allah SWT. Ya, makanya sholat qabla syuruq dan qabla al-ghurub itu adalah ditekankan betul, yaitu pada waktu subuh dan asar. Ikhwan barakallahu fikum, apalagi yang namanya malaikat itu bergiliran tugas antara malaikat malam dan malaikat siang. Ya. Bertemunya kapan? Waktu asar dan subuh. Ya, makanya pergantian malaikat waktu asar dan subuh ini hendaknya dijaga supaya kita dalam keadaan salat. Ya, tidak dalam keadaan lalai. Tidak dalam keadaan main-main, tapi dalam keadaan salat. Karena itulah saat pergantian malaikat. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Ya ta'aqabuna bainakum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asar." Malaikat bergantian datang ya untuk mengontrol kita, memberikan rahmat kepada kita dan sebagainya di waktu salat asar dan subuh. Ya, pergantian malam, subuh ke asar, begitu. Ya, mereka sif-sifan. Makanya sekalian, kalau kita sadar itu, tentunya akan lebih bersungguh-sungguh menjaga dua salat ini. Karena Nabi mengatakan, "Man shalal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat di saat dingin, maka dia masuk surga. Soal dingin ini yaitu salat isya dan subuh. Dan dua salat inilah yang paling berat bagi orang munafikin. Ya. Makanya ayat mengatakan
Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat di waktu siang dan di waktu malam dan pada waktu salat subuh, karena salat subuh disaksikan oleh malaikat. Nah, sementara Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, jagalah salat-salatmu terutama salat yang tengah. Ya, dan tunduklah kamu kepada Allah dengan penuh ketaatan. Salat yang tengah ini apa? Salat asar. Ya, jadi dua salat inilah diingatkan oleh Rasulullah sebagai modal kita berjumpa dengan Allah SWT. Menjaga salat asar dan subuh berjamaah. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna unasan qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sejumlah orang datang ke Rasulullah bertanya, apakah kita melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badar? Apakah kalian terdinding ketika melihat bulan saat purnama? Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kamu ketika melihat matahari tanpa ada awan bisa melihatnya? Qalu la, karena terangnya matahari itu. Dia mengatakan tidak. Qala fa innakum satarawnahu kadzalik. Ya, seperti terangnya matahari yang tidak terdinding, dan ketika terangnya melihat bulan ketika malam, maka seperti itulah kamu akan melihat Tuhan. Ini penguatan dari Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. An Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Kata Nabi SAW, ketika penduduk surga itu sudah masuk surga, Allah SWT tabaraka ta'ala berfirman, apakah kalian menghendaki sesuatu yang aku tambah? Menghendaki tambahan yang aku tambah, kata Allah. Fayaquluna alam tubayyit wujuhana. Mereka mengatakan, ya Allah, bukankah engkau telah membuat muka kami bercahaya? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Bukankah engkau telah masukkan surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qala fayakshiful hijab. Kemudian Allah membuka tirainya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jal. Tidak ada sesuatu nikmat yang diperoleh oleh penduduk surga lebih hebat daripada nikmat ketika mereka melihat Tuhannya. Itulah perkenan Allah SWT di saat penduduk surga itu melihat Allah SWT. Kemudian beliau Allah SWT, Rasulullah membawakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu pada surat Yunus ayat 26, bagi mereka yang masuk surga Allah berikan tambahan, dan tambahan itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saudara sekalian, pernyataan penulis atau pengarang kitab Aslus Sunnah I'tiqaduddin bahwa keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah terlihat nanti di akhirat dengan dalil yang sangat meyakinkan baik Quran maupun Sunnah. Ditambah lagi an Abi Razin Al-Aqili radhiyallahu anhu, dari Abi Razin Al-Aqili radhiyallahu anhu berkata, qulna ya Rasulullah akulluna yara rabbahu azza wa jalla yaumil qiyamah. Abu Razin bertanya, apakah kita semua bisa melihat Allah di hari kiamat? Qala na'am. Maka Rasul mengatakan iya. Maksudnya penduduk surga. Ya, penduduk surga, mereka ahli taat itu akan bisa melihat Allah di surga. Qultu wa ma ayatu dzalika fi khalqih. Apa tandanya itu pada ciptaannya? Artinya permisalannya seperti apa kira-kira gitu. Maka Rasulullah mengatakan, "Alaysa kullukum yanduru ilal qamari lailatal badar?" Bukankah kalian melihat bulan ketika purnama? Wa innama huwa khalqun min khalqillah. Padahal itu
hanyalah ciptaan Allah, salah satu ciptaan Allah. Wallahu a'zamu wa ajal, dan Allah lebih agung, lebih mulia dari semua itu. Ya. Makanya dengan demikian sekalian, bahwa dalil-dalil melihat Allah di surga bagi penduduk surga adalah sangat kuat sekali, kategori qat'iyatut tsubut. Ya, qat'iyatut tsubut dan qat'iyatud dilalah. Ya, secara qat'i baik keberadaannya maupun dalil kandungannya. Sehingga tidak perlu dilakukan lagi kebenaran bahwa betul keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dengan dalil Quran dan Sunnah bahwa Allah dapat dilihat nanti di surga. Kemudian pernyataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat yang ke-26 surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, faqalu wa ma ziyadah ya khalifata Rasulillah. Abu Bakar ditanya tentang ziyadah dalam ayat ke-26 surat Yunus, apa maksudnya itu? Maka Abu Bakar mengatakan an-nadhru ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya tambahan di situ adalah memandang Allah, ya, pada saat itu di surga. Qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini adalah imam ahli sunnah yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, baru Ali bin Abi Thalib sebagai khulafaur rasyidin yang keempat, yang banyak dikultuskan oleh orang-orang Syiah. Beliau mengatakan, Ali radhiyallahu anhu mengatakan, min tamamin ni'mah dukhulul jannah. Termasuk kesempurnaan nikmat adalah seseorang masuk surga. Wan nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala fi jannatih, dan memandang wajah Allah azza wa jalla di surga. Nah, itulah kesempurnaan nikmat. Artinya kalau kita mendapat karunia Allah, nikmat sampai masuk surga, sampai memandang Allah, itulah kesempurnaan nikmat yang tertinggi, saudara sekalian. Ya. Di dunia pun kita dapat nikmat dari mana? Dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat yang kamu peroleh berasal dari apa? Dari Allah SWT. Dan kesempurnaan yang lengkap ketika nanti kita dimasukkan ke dalam surga dan diberikan kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, "Lau 'alimal 'abiduna fid dunya annahum la yaruna rabbahum fil akhirah, la dhabat anfusuhum fid dunya." Kalau seandainya ahli ibadah itu tidak ada jaminan bisa melihat Allah di akhirat, maka mereka akan lumer dalam ibadahnya. Artinya meyakini bahwa akan melihat Allah di surga adalah menyemangatkan orang untuk semakin kuat dalam ibadahnya. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz menulis wasiat ataupun surat kepada para gubernurnya, amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi wal luzumi ta'atih. Ya, lihat surat khalifah di masa itu pendek dan padat. Ya, kata beliau, aku mewasiatkan kepadamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah. Wa tamassuk bi amrih, peganglah perintah Allah. Wal muahadatu ala auliyaih wal muahadu ala mahammalakallahu min dinih, dan melaksanakan tugas menjalankan agama Allah. Wastafadaka min kitabih, yang telah menjagamu untuk supaya senantiasa terhubung dengan kitabnya. Fa inna bi taqwallahi wa luzumi ta'atihi naja auliya'uhu min sakhatih, karena dengan takwa kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah, maka wali-wali Allah itu selamat dari murkanya. Wafaqu anbiya'ah, dan karena itu mereka mengikuti jejak para nabinya. Wa biha nadarat ujuhum, dengan takwa dan ketaatan itulah mereka menjadi mukanya jernih bersih. Wa nadaru ila khaliqihim, mereka akan melihat Tuhannya. Wa hiya ismatun fid dunya minal fitani wa min karbin yaumil qiyamah, karena ketakwaan dan ketaatan kepada Allah adalah merupakan keselamatan dari segala fitnah di dunia dan kesengsaraan nanti di akhirat. Begitu pernyataan daripada siapa? Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula
doa yang dipanjatkan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir termasuk salah seorang sahabat yang kemudian juga banyak dikultuskan oleh orang Syiah. Meskipun Syiah meyakini tidak bisa melihat Allah di akhirat, dan itu tentunya keliru. Padahal Ammar bin Yasir mengatakan, Allahumma inni as'aluka ta'ataka fil ghaibi wasyahadah wa ladzatin nadari ila wajhik. Ya Allah, karunialah kepadaku ketaatan baik yang tersembunyi maupun terang-terangan dan kelezatan melihat wajahmu. Nah, itu doa daripada Ammar bin Yasir. Karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan, wan nasu yanduruna ila rabbihim yaumal qiyamati bi a'yunihim. Manusia pada saat itu di surga mereka mampu melihat Tuhannya pada hari kiamat dengan mata mereka. Ini keyakinan daripada Imam Malik. Begitu pula Imam Al-Auza'i, begitu pula Imam Ahmad, begitu pula Imam Nu'aim bin Hammad dan lain sebagainya. Kata Imam Ahmad, ahaditsur ru'ya kulluha min al-ahadits ma'thurat 'anil thiqat. Ya, merupakan dalil hadis-hadis yang diperoleh dari orang-orang terpercaya. Adrakna an-nasa wa ma yunkiruna min hadhil hadits syai'an. Haditsur ru'ya wa kanu yuhadditsuna biha 'ala al-jumlah yumirruna 'ala haliha ghairi munkirina laha wala murtabin. Kami ketika membawakan ayat hadis-hadis tentang ru'yat, tidak ada seorang pun dari manusia yang mengingkarinya. Begitu pula ulama-ulama sebelum Imam Ahmad. Ya, mereka menerima hadis-hadis itu apa adanya tanpa mengingkarinya dan tanpa ada sedikit pun keraguan. Makanya itulah ungkapan para salafus saleh bahwa mereka semua menerima ketentuan ru'yat, melihat Allah di akhirat kelak, dan itu merupakan suatu kemuliaan, ya, kenikmatan tertinggi di surga. Semoga Allah SWT memuliakan kita semuanya dengan diberikan kemuliaan untuk masuk surga dan dapat melihat wajah Allah nanti di surga, karena itu adalah jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita menjadikan ahli surga yang mampu memperoleh kenikmatan itu. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammad. Alhamdulillah, semoga apa kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.